Bapa yang setia, kami memuji Engkau Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari katakan bersama, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang kami perlukan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian syukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Bapa yang setia, bagi Bapa yang mulia. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Hati kami melimpah dengan pujian syukur. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembahkan, kami sembah Engkau. Kami memuji-muji nama-Mu, kami masyurkan Engkau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau saja Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami akan selalu mengingat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Mari buka kedua tangan kita, sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Engkau dimasyurkan Tuhan, Engkau ditinggikan Tuhan Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang besar, nama yang ajaib. Yesus, 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 Yesus. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari angkat tangan kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
tata suci-Mu. Suci-Mu kami menyembah, Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ada berkat yang terbaik dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan menyediakan berkat yang baru bagi kami semua. Amen. Percaya, sama-sama katakan amin. Biar bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari nyanyikan bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalala, sialalalalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalalalala. Yesus cinta saya. Sialalala, sialalalalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Sialalalalala, sialalalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalalala. Yesus cinta saya. Mari lambaikan tanganmu. Sialalalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalalala. Yesus cinta saya. Sialalala,
cinta Yesus. Cinta Yesus. Sialalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya. Ku cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Mari Bapak Ibu katakan, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Sialalalalala, sialalalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalalala. Yesus cinta saya. Sialala. Saya cinta Yesus. Sialalalalala. Yesus cinta. Boleh lambaikan kedua tanganmu. Sialala. Sialalalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalalala. Yesus cinta. Sekali lagi, sialalala, sialalala. Katakan Bapak Ibu, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Sialalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Sungguh kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak dapat berjalan sendiri di dalam dunia ini, sebab hanya Engkau yang memberikan pengharapan yang pasti. Takutkan hari esok, namunlah aku tetap bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Tiada gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Aku takkan hari esok, namunlah
kita, bukan yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Percaya, takkan hari esok. Percaya Tuhan bersama kita. Ada kepastian di dalam Yesus Tuhan kita. Bukan yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. Ada Yesus menyertai kita. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tanganku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku. Biar musik mengalunkan ref pujian ini. Banyak yang tidak kami pahami dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan yang menyertai kami, yang memberikan kepastian dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tanganku. Mari buka kedua tanganmu. Banyak hal tak ku pahami dalam
kedua tangan kita. Tapi bagiku ini tangan Tuhan. Biar Bapak Ibu Saudara-saudari nyanyikan pujian ini. Banyak Aku pahami dalam semenjak, tapi terang bagiku. tapi terang bagiku ini Katakan tangan Tuhan. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam ibadah online. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Badai Pasti Berlalu. Saya akan baca dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara, ketika saya memperhatikan ayat-ayat tadi, saya mendapati satu hal yang menarik. Ternyata bersama Yesus bukan berarti tidak ada badai. Di ayat 36 dikatakan, ketika murid-murid Yesus bertolak, mereka membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu. Setelah bertolak, justru di ayat 37 dituliskan, lalu mengamuk taufan atau badai yang dahsyat. Ini jelas memberi kita gambaran bahwa bersama Tuhan bukan berarti tidak ada badai. Namun Tuhan izinkan
badai untuk menguji iman kita. Karena itu, jangan kita heran jika kita sudah jadi Kristen, tapi Tuhan masih izinkan badai hadir dalam hidup kita. Saudara, bicara badai selalu menarik karena punya kaitan dengan Raja Wali. Badai dan Raja Wali seperti tidak terpisahkan, karena Raja Wali selalu muncul di kala badai datang. Jika kita memperhatikan kehidupan Raja Wali, sungguh luar biasa. Seekor Raja Wali dewasa memiliki tinggi badan sekitar 90 cm. Dan bentangan sayap bisa mencapai panjang 2 meter. Raja Wali dapat terbang sampai 125 mil dan paling jauh 1.100 mil. Ia membangun sarangnya di puncak-puncak gunung. Sarang itu sangat besar sehingga manusia pun dapat tidur di dalamnya. Sarang itu beratnya bisa mencapai 700 kg dan sangat nyaman. Raja Wali tidak terbang seperti layaknya burung-burung lain. Burung-burung lain terbang dengan mengepak-ngepakkan sayap dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi yang dilakukan Raja Wali ialah membuka lebar-lebar kedua sayapnya dan menggunakan badai dan kekuatan angin badai untuk mengangkatnya ke atas badai. Ketika badai mengamuk di bawahnya, Raja Wali justru membumbung tinggi di atasnya, melayan dengan anggunnya. Kalau Raja Wali yang memiliki kodrat lebih rendah dari manusia saja, memiliki naluri yang begitu kuat untuk mengatasi badai, bagaimana dengan kita manusia? Bukankah kita lebih berharga dari burung-burung itu, kata Tuhan Yesus. Yang membuat Raja Wali sangat spesial ialah Raja Wali tidak melarikan diri dari badai. Dia memanfaatkan badai untuk mengangkatnya lebih tinggi. Dia mengendarai badai. Banyak orang ketika badai datang dalam hidupnya, dia bersembunyi. Dia tidak berani menghadapi badai itu. Dia menjadi pesimis, dia mengeluh, dia tidak mau menerima keadaan itu. Saat badai kehidupan menghantam kita, maka bangkitlah melampauinya. Biarkan angin badai yang membawa penyakit, kesesakan, penderitaan, kegagalan, fitnah, kekecewaan, dan segala goncangan dalam hidup kita itu mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Apa yang harus kita lakukan ketika badai datang? Pertama, cari Tuhan. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Memang kita anak Tuhan, tapi kadang kita lupa cari Tuhan. Lupa berdoa. Ketika semua aman dan nyaman, lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita sudah ketemu jalan buntu, baru cari Tuhan. Raja Wali tidak dirusak oleh badai, namun ia memberdayakan badai untuk mengangkatnya lebih tinggi. Saat badai kehidupan menghantam kita, mari bangkit untuk melampauinya. Biarlah badai yang membawa penyakit, tragedi, kegagalan, dan semua itu dalam hidup kita ini untuk mendidik kita menjadi lebih baik. Badai tidak perlu menaklukkan kita, sekalipun kita tidak punya sayap seperti Raja Wali, tapi kita punya 2 tangan. Kembangkan dan angkat ke atas. Saudaraku, angin sering disebutkan dalam Alkitab sebagai gambaran dari Roh Kudus. Kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus dan membiarkannya mengangkat kita lebih tinggi lagi, semakin dekat dengan Tuhan Yesus.
Seringkali kita terbang dengan kekuatan kita sendiri. Hasilnya kita menemui banyak kelelahan, kekecewaan, dan kepahitan dalam hidup ini. Mari belajar dari Raja Wali. Kita mau terbang melintasi kehidupan ini dengan mengandalkan Roh Kudus. Biarkan kuasa Tuhan mengangkat kita ke atasnya. Jadilah seperti Daniel. Ia seorang eksekutif muda yang sedang menanjak karirnya. Saat ia mengalami datangnya badai yang menggoncangkan karirnya di kerajaan Babel, tidak membuat dia sibuk mengatasi badai itu dan meninggalkan Tuhan. Tetapi dia tetap mencari Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Karirnya bisa digoncang-goncang, tetapi imannya tidak goncang. Daniel tidak didapati kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaannya. Karena itu dicarikan kesalahan untuk dia supaya bisa dipersalahkan oleh para pejabat-pejabat kerajaan pada saat itu. Yaitu hanya dalam hal ibadahnya yang menurut perintah raja yang sudah dipengaruhi oleh para pejabat itu, yaitu dalam 30 hari tidak ada orang yang bisa memohon kepada dewa atau Allah mereka kecuali kepada raja. Jika tidak, ia harus dibuang ke lubang singa. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kisah Daniel ini bukan yang pertama kali terjadi. Pernah terjadi juga pada seorang martir. Dia dimasukkan ke sarang binatang buas untuk diterkam hidup-hidup. Tapi sungguh luar biasa karena dia tidak menyangkal Tuhan. Binatang-binatang tersebut malah diam dan tidak melukai dia. Kalau kita sudah mencari Tuhan, sampaikan semua isi hati kita kepadanya. Nantikan dia, maka Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua adalah jangan takut. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kadang kita tidak bisa hidup terus di zona nyaman, seperti bayi-bayi Raja Wali di dalam sarang. Kita pun harus menjadi dewasa. Kita bukan lagi bayi-bayi rohani dan harus belajar menghadapi masalah sendiri seperti Raja Wali. Tidak manja, atasi badai sendiri. Beda dengan burung pipit. Burung pipit kenapa tidak berharga? Dijual 2 ekor, cuma seduit, kata Tuhan Yesus dalam Alkitab. Dia tidak berani sendiri hadapi masalah. Kalau pergi kemana-mana selalu beramai-ramai, bareng-bareng temannya, tak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Bawaannya ribut, suaranya melengking. Burung pipit sangat agresif, mengeluarkan suara panggilan yang melengking saat berada dalam situasi bahaya. Dan dia akan mengeluarkan panggilan bernada tinggi. Beda dengan Raja Wali. Raja Wali adalah lambang kekuatan. Jiwa yang perkasa, tangguh, tak kenal lelah, tenang, diam, berwibawa, hadapi badai sendiri. Langka
sulit sulit didapati, tidak pasaran. Lebih mudah menangkap burung pipit daripada menangkap Raja Wali. Karena itu Kristen burung pipit seringkali mudah masuk ke dalam perangkap iblis untuk dihancurkan. Tidak untuk Kristen Raja Wali, walau sempat diperangkap tapi dilepaskan oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang dipenjara, Rasul Petrus yang dipenjara, semua dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Mari belajar menjadi Kristen Raja Wali. Ada waktu sarang anak-anak Raja Wali itu dibongkar oleh induknya. Dan anak-anaknya satu persatu jatuh dari sarang. Tetapi induk Raja Wali memperhatikan, tak lepas begitu saja anak-anaknya yang jatuh jauh ke bawah, disambar, ditiman kembali, dan dilemparkan ke atas lagi. Satu persatu diperlakukan seperti itu, supaya mereka belajar mengepakkan sayap dan belajar untuk terbang. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian pula Tuhan seperti induk Raja Wali yang membiarkan badai datang dalam kehidupan anak-anaknya untuk melatih kita supaya kita bisa kembangkan sayap iman kita, diperkuat untuk terbang lebih tinggi dalam badai kehidupan ini. Ketika kita jatuh, tidak dibiarkan tergeletak, tapi tangannya menopang kita. Seperti pandemi saat ini, anak-anak Tuhan tidak bisa bersatu dalam gereja. Harus jaga jarak. Walau gereja ada, tapi ini satu gambaran sarang kita lagi dibongkar. Persekutuan kita sedang dibongkar, sehingga kelihatan kita tercerai. Tapi tidak bisa bersatu secara langsung. Semua diajar Tuhan. Saatnya kita belajar berdoa sendiri. Saatnya kita belajar baca firman sendiri. Saatnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan gereja atau manusia. Tahukah saudara, pada saat badai terjadi, justru induk Raja Wali terbang meninggalkan anak-anaknya. Tetapi dia tetap mengawasi dari kejauhan dengan sorotan matanya yang tajam. Bukan karena dia tidak sayang kepada anak-anaknya, tetapi ia melatih anak-anaknya agar kelak mereka mempunyai kekuatan. Menjadi Raja Wali muda yang gagah berani dan militan dalam menghadapi badai sebesar apapun. Selesai badai, biasanya induk Raja Wali akan kembali sambil membawa makanan kesukaan anak-anaknya. Begitu pula Tuhan kita. Saat badai berlalu dari kehidupan kita, Tuhan tahu memberi yang terbaik buat kita. Yang ketiga, karena Allah kita dahsyat. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada Raja Wali Kristen yang juga dimunculkan Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika peperangan melelahkan bangsa Israel, badai penjajahan yang dihadapi orang Israel, yakni musuh-musuh yang berkuasa atas mereka. Salah satunya orang Filistin, tapi Tuhan munculkan
Simson untuk membebaskan mereka. Hakim-Hakim 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang, keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Di ayat ke-14 tadi dikatakan, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Oleh roh Allah, satu orang Simson mampu mematikan 1.000 orang Filistin. Saudara, apakah badai masalahmu? Ketika roh Tuhan berkuasa atasmu, engkau dapat mencabik-cabik masalahmu seperti Simson mencabik-cabik singa. Dalam firman Tuhan, singa juga lambang iblis yang mengaum-ngaum, yang siap menelan orang. Kita lihat bagaimana Simson mencabik-cabik singa. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Di ayat yang ke-6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara, garis bawahi kata berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ini luar biasa. Seorang lagi yang bernama Otniel dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Di ayat yang ke-10, roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Saudara, kalau kita lihat ayat 10 tadi, ada kalimat roh Tuhan menghinggapi dia. Tuhan juga pernah memunculkan seorang bernama Samgar. Dia sendiri bisa menewaskan 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara, tak ada yang mustahil bagi Tuhan jika dia sudah mengurapi, memakai, dan menggerakkan seseorang untuk suatu tujuan. Ia pasti sangat dahsyat. Badai yang sedang datang dalam hidupmu, mungkin itu badai ekonomi, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan. Ingat, ada kekuatan Tuhan yang bersama dengan engkau, yang dapat memakai badai itu untuk membuat engkau terbang maju ke depan dan mengangkat engkau lebih tinggi. Jangan pernah berhenti ketika badai datang dalam hidup kita, karena Bapa di surga akan menuntun dan pasti menolong kita keluar dari badai itu. Saudara, ada sebuah kisah. Suatu ketika seorang anak sedang mengemudikan mobil bersama bapaknya.
Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Pak? Kita ikut berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata bapaknya. Sang anak tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap, angin bertiup kencang, hujan turun. Beberapa pohon bertumbangan. Bahkan ada yang diterbangkan angin dahan-dahannya. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Pak, ucap anak itu dengan sedikit gentir. Teruslah mengemudi, kata bapaknya, sambil terus melihat ke depan. Mobil tetap dikemudikan dengan susah payah oleh anaknya. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun dia tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai meredah dan angin mulai berkurang. Sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. Boleh berhenti dan keluarlah, kata bapaknya. Kenapa sekarang? Tanya anaknya. Agar kamu bisa melihat seandainya kita berhenti di tengah badai, apa yang terjadi? Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana. Badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai. Karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti, dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita percaya di depan sana ada kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Dalam hidup tentukan sikap, karena hanya sikap yang akan membuat kita bertahan di tengah kuatnya badai. Bersama Tuhan, badai tidak akan menaklukkan kita. Tetap semangat dan kuat dalam kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin hari ini engkau di dalam kehidupanmu sedang diterpa badai. Jangan takut, percayalah, cari Tuhan. Jangan tinggal diam, terus berjalan. Karena Allah kita sungguh amat dahsyat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kalau saat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu sedang diterpa oleh badai kehidupan. Tolong mereka Bapa. Engkau seperti induk Raja Wali yang akan menatang mereka dengan kekuatan sayap-Mu. Dan kami percaya Engkau memberikan jalan keluar sehingga mereka bisa melewatinya dengan baik. Dan mereka bisa melihat kuasa-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah anugerah dari Allah Bapa turun ke atasmu. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan akan menjadi bagianmu. Pengurapan serta penyertaan dari Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang rindu menabur, dapat memberikan persembahan dengan menggunakan QRIS. Cukup scan QR Code yang ada di bawah ini melalui aplikasi digital wallet pilihan Anda, baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bisa juga melalui aplikasi mobile banking yang Anda pilih. Setelah proses scanning, pastikan Anda melihat nama GBI Pengayoman sebelum melanjutkan transaksi. Apabila jemaat ingin melakukan transaksi hanya melalui bank, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening seperti yang tertera pada layar berikut. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan,
Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib.